Selamat sore, perkenalkan nama saya Kevin Olivi Jolanda dengan NIM 230103197. nama saya Hendri Wahyudi dengan NIM 230103137. Kami dari kelas 23 TIA 6 Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Moh Muhtarom SC Eskom MKom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Tujuan aplikasi dibuat untuk mempermudah pengawasan stok buku di perpustakaan. Selamat menyaksikan video kami. Baik, untuk langkah pertama kita bisa siapkan Exam.pp dengan membuka aplikasi Exam.pp yang sudah terinstall. Nah, untuk selanjutnya di sini kita aktifkan Apache dan MySQL. Pastikan keduanya ini berjalan lancar dengan tanda bahwa modulnya itu Apache hijau dan MySQL berwarna hijau. Baik, untuk selanjutnya kita akan menuliskan localhost php-myadmin. Nah, setelah itu kita enter dan masuk ke halaman situs localhost php-myadmin. Untuk selanjutnya kita bisa membuat new database. Contohnya itu di sini kita menggunakan purpose visual. Jika sudah, nanti teman-teman bisa create. Nah, karena saya di sini sudah ada, kita buka database yang sudah ada, yaitu purpose visual. Di sini memiliki atribut stok buku. Oke, pada stok buku ini terdapat beberapa struktur, yaitu ID buku dengan tipe data integer dan auto increment, nama buku tipe data varchar 50, nomor buku bertipe varchar 20, pengarang buku bertipe varchar 50, penerbit buku bertipe varchar 50. Nah, untuk kategori buku di sini kita menggunakan enum karena di sini bersifat option atau pilihan. Contoh enum matematika dan statistika, bahasa Indonesia dan komunikasi dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada tahun terbit, kita menggunakan varchar 4. Untuk jumlah buku menggunakan integer 4. Untuk rak lokasi menggunakan varchar 20. Untuk tanggal masuk menggunakan varchar 10. Untuk status arsip di sini menggunakan enum, aktif dan tidak aktif. Dan untuk deskripsi buku menggunakan teks. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pastikan teman-teman memiliki library MySQL connector j930.jar. Ini library ini digunakan untuk menghubungkan NetBeans, aplikasi NetBeans dengan MySQL yang kita MySQL. Nah, untuk caranya itu pertama kita buka libraries, kemudian klik kanan dan add libraries. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan, contohnya di sini adalah MySQL. Nah, jika MySQL ini teman-teman belum ada, maka bisa download dulu library.jar MySQL-nya itu dari internet. Contoh di sini MySQL 2. Nah, di sini add to jar, teman-teman bisa cari file .jar yang telah di-download. Kemudian klik OK. Jika sudah, nanti untuk library-nya akan muncul pada pilihan available libraries. Contohnya di sini MySQL. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa membuat file bernama config
underscore purpose.java ini sebenarnya namanya bebas, config.java juga boleh. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa import package, yaitu yang pertama lah Java SQL Connection. Nah, Java SQL Connection digunakan untuk menghubungkan ke database atau menyambungkan ke database. Untuk yang kedua adalah Driver Manager, berfungsi untuk membuat koneksi JDBC. Nah, selanjutnya adalah SQL Exception, untuk menangani error yang terjadi saat proses SQL. Nah, selanjutnya itu adalah public class config purpose. Nah, ini adalah kita membuat kelas publik bernama config purpose. Untuk selanjutnya adalah private static connection MySQL config, membuat variabel MySQL config bertipe connection yang di set static agar bisa digunakan tanpa harus membuat objek dari kelas ini. Nah, untuk selanjutnya ada public static connection config db through SQL exception. Nah, metode config db bersifat statik sehingga bisa dipanggil langsung dengan config underscore purpose dot config db. Nah, metode ini akan mengembalikan objek connection dan dapat melempar SQL exception jika ada kesalahan. Nah, untuk selanjutnya adalah try. Di sini ada beberapa variabel yang di-declare, contohnya string, URL, user, dan password. URL ini adalah URL terhadap database yang kita punya, contoh JDBC .2 MySQL .2 / localhost 3306. Nah, kenapa 3306? Ini adalah port default dari XAMPP. Nah, untuk selanjutnya itu /purpose visual, ini adalah nama database yang kita buat sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah user. Untuk user dan password dari default dari XAMPP itu adalah usernya itu root dan passwordnya itu kosong. Oke, untuk selanjutnya terdapat driver manager .register driver new com.mysql.cj.jdbc.driver. Nah, berfungsi untuk mendaftarkan driver JDBC untuk MySQL. Nah, versi CJ adalah untuk koneksi modern sejak MySQL connector versi 8.0 ke atas. Oke, untuk selanjutnya adalah MySQL config sama dengan driver manager .get connection dalam kurung URL, user, password. Di sini berfungsi untuk membuat koneksi ke database dan menyimpan ke dalam variabel MySQL config. Kemudian ada catch. Nah, catch ini berfungsi untuk menampilkan error yang terjadi jika terdapat kesalahan pada koneksi database. Jika berhasil, di sini akan muncul return MySQL config yang menandakan koneksi aplikasi dengan database itu berjalan dengan lancar. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan atribut pada desain yang dipakai. Yang pertama di sini untuk navigasi bar atau logo kita menggunakan label. Kemudian di bagian belakangnya itu kita menggunakan panel berwarna hijau. Kemudian di sini terdapat button close, ini menggunakan button. Nah, untuk di sini ada button J button new, kemudian terdapat J button create, J button update, J button delete, J button export. Untuk kode nama variabelnya itu bnew, bcreate, bupdate,
bdelete, dan bexport. Dan untuk close, bclose. Oke, untuk selanjutnya ada nama buku, ini menggunakan label, kemudian terdapat text field yang bervariabel txt name, nama, kemudian di sini ada nomor buku bervariabel t nomor, kemudian terdapat pengarang buku dengan variabel t pengarang, terdapat penerbit buku bervariabel t penerbit, kemudian ada kategori buku, di sini menggunakan combo box untuk opsi atau option. Di sini terdapat beberapa model, contohnya matematika dan statistik, bahasa dan komunikasi, sains dan teknologi, dan lain sebagainya. Untuk variabelnya itu adalah CB1. Dan terdapat tahun terbit dengan variabel T tahun, jumlah buku dengan variabel T jumlah, rak lokasi buku dengan variabel T lokasi, tanggal masuk buku dengan variabel T tanggal. Untuk status arsip buku hampir sama dengan kategori buku, menggunakan combo box dengan variabel CB2. Dan untuk modelnya di sini ada dua pilihan, yaitu aktif dan tidak aktif. Oke, untuk yang terakhir ada deskripsi buku dengan variabel T description. Nah, untuk menampilkan datanya di sini menggunakan getTable dengan variabel getTable1. Untuk yang pertama itu ada import dari paket java.awt. AWT itu Abstract Window Toolkit. Untuk import yang pertama, font untuk mengatur jenis, ukuran, dan gaya huruf. Selanjutnya ada grafik, untuk objek dasar menggambarkan kayak komponen Java GUI seperti itu. Selanjutnya ada grafik 2 dimensi, itu versi lanjutan dari grafik ya, untuk menggambarkan dengan lebih banyak kontrol seperti rotasi, skala, kualitas render. Selanjutnya ada headless exception, itu untuk error yang terjadi jika program GUI dijalankan di sistem yang tidak mendukung tampilan grafis. Jadi nanti ada muncul error yang terjadi. Rendering hints, untuk meningkatkan kualitas rendering grafis, misalnya agar teks lebih halus. Oke, lanjut, ada import. Di sini ada fungsi untuk import java.awt.print. Untuk yang pertama ada pack format, untuk menentukan ukuran dan orientasi halaman cetak. Selanjutnya ada printable, itu untuk interface yang digunakan membuat komponen bisa dicetak. Selanjutnya ada printer expression, itu digunakan untuk mencetak error saat proses pencetakan. Jadi apabila ada gagal, itu dia akan muncul pesan errornya. Itu. Selanjutnya ada printer job, digunakan untuk mengatur dan menjalankan pekerjaan print. Oke, selanjutnya ada import untuk koneksi database, import java.sql. Yang pertama ada connection, untuk membuat koneksi ke database, biasanya melalui JDBC. Lanjut ada SQL expression, untuk menangani error dari perintah SQL. Itu sama kayak expression sebelumnya ya. Apabila nanti ada error tuh dia bisa munculkan pesan errornya itu seperti apa dan di mana gitu. Lanjut ada logging dan debugging, java.util.logging. Pertama ada level, itu untuk menentukan tingkat log seperti info, warning, server dan lain-lain.
Dan selanjutnya ada logger untuk mencatat log atau debug informasi program. Selanjutnya GUI swing dan tabel. Import java.swing. Yang pertama ada JOptionPan, itu untuk menampilkan dialog pesan ke pengguna seperti kayak pop-up info, peringatan, input dan lain-lain. Selanjutnya ada default table model, itu fungsinya untuk model data bawaan untuk tabel JTable, memungkinkan operasi seperti menambah, menghapus baris data secara dinamis seperti itu. Selanjutnya public class form stok buku extend java.swing.gframe. Nah, ini artinya mendefinisikan kelas form stok buku yang merupakan subkelas dari gframe. Artinya ini adalah form jendela utama GUI untuk fitur stok buku. Lanjut, private static final java.util.logging.logger. Logger sama dengan di private static final ya, java.util.logging sampai get name. Masa gitu? Iya, besok libur. Lanjut, di bagian private static final itu fungsinya untuk membuat objek logger untuk mencatat pesan log, informasi error dan sebagainya. Untuk loggernya sendiri ini bersifat static final, yang artinya itu hanya ada satu logger tetap untuk kelas ini. Nah, itu untuk private static final itu berguna untuk debugging atau pencatatan peristiwa penting selama program berjalan. Delaynya lama. Lanjut public form stok buku. Ini adalah konstruktor dari kelas form stok buku dipanggil saat objek dibuat. Untuk yang pertama ada init komponen, itu untuk memanggil metode otomatis dari NetBeans GUI Builder untuk menyusun komponen GUI seperti tombol, tabel, dan teks. Biasanya isi metode ini digenerate otomatis oleh paket IDE. Oke, yang pertama ada init komponen, itu untuk memanggil metode otomatis dari NetBeans GUI Builder untuk menyusun komponen seperti tombol, tabel, dan teks. Biasanya isi metode ini digenerate otomatis oleh IDE. Oke, untuk yang pertama ada init komponen, itu untuk memanggil metode otomatis dari NetBeans GUI Builder untuk menyusun komponen seperti tombol, tabel, dan teks. Biasanya isi metode ini digenerate otomatis oleh paket IDE. Untuk yang kedua ada load tabel, itu untuk memanggil metode yang berfungsi mengisi JTabel dari data stok buku dari database. Apa aku salah ngomong ya? Oke, yang kedua ada load tabel, itu untuk memanggil metode yang bertugas mengisi JTabel dengan data stok buku dari database. Selanjutnya kosong untuk memanggil metode yang berfungsi untuk mengosongkan atau mereset inputan form seperti kolom teks di form. Oke, selanjutnya ada throw SQL exploitation. Nah, itu fungsinya untuk menandakan bahwa konstruksi ini bisa menimbulkan error terkait SQL. Misalnya saat load tabel. Jadi nanti kalau ada error, dia nanti akan muncul pop-up pesan errornya seperti itu. Oke, selanjutnya ada private void load tabel. Metode ini bersifat privat, hanya bisa dipanggil dari dalam kelas form stok buku.
Dalamnya ada default tab tabel model ya. Itu fungsinya untuk membuat objek model dari default tab model yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data yang akan ditampilkan di dalam JTabel. Ini adalah struktur data tabel yang bisa diisi baris demi baris. Di dalam tabelnya di dalamnya ada struktur dari data stok buku, misalnya nomor, nama buku, nomor buku, pengarang buku, sampai status arsip. Selanjutnya, string SQL itu untuk mendefinisikan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel stok buku di database. Bintang itu artinya untuk semua kolom yang akan diambil. Jadi dia mengambil semua data from stok buku. Lanjut, java.sql connection itu untuk memanggil metode config underscore purpose.config.db. Oke, lanjut, java.sql.connection itu untuk memanggil metode config underscore purpose.config.db untuk mendapatkan koneksi ke database, disimpan dalam variabel count. Java.sql statement itu untuk membuat objek statement dari koneksi yang aktif, digunakan untuk mengeksekusi query SQL. Java.sql.resultSet REST itu untuk mengeksekusi query select bintang from stok buku dan hasilnya disimpan dalam bentuk result set. Result set ini berisi data semua baris dan kolom dari tabel stok buku. Lanjut, inno sama dengan 1 itu inisialisasi variabel nomor dengan nilai 1 digunakan untuk nomor urut kolom no di tabel GUI. Will dalam kurung rest.next itu untuk perulangan while akan terus berjalan selama masih ada baris data di result set. Rest.next akan berpindah ke baris berikutnya dari hasil query. Lanjut, model.addRow. Setiap baris data dari database akan ditambahkan ke model sebagai array of object. No++ itu untuk menambahkan nomor urut otomatis. Rest.getString itu untuk mengambil isi kolom dari data. Rest.getString itu untuk mengambil isi kolom dari tabel database. Rest.getIn khusus untuk kolom dengan tipe angka seperti jumlah buku. jtabel1.setModel. Setelah semua data berhasil ditambahkan ke model ini akan diset ke komponen JTabel, misalnya JTabel1. Dengan ini, tabel di GUI akan langsung menampilkan seluruh data dari database. Lanjut, private void bNewAction performed. Metode ini dijalankan saat tombol new diklik oleh pengguna. bNewActionPerformed adalah event handler aksi yang terhubung ke tombol new. Saat tombol diklik, metode ini akan memanggil kosong. Saat tombol diklik, metode ini akan memanggil kosong. Ini berarti semua inputan pada form akan dihapus atau dikosongkan untuk mempersiapkan form untuk input data baru. Lanjut, private void JTabel1 mouse click.
Metode ini dijalankan saat user mengklik salah satu baris di tabel J-tabel 1. Tujuannya adalah untuk mengambil data dari baris yang diklik dan menampilkannya di form input agar bisa diedit atau dilihat. InBaris sama dengan J-tabel 1 untuk mendapatkan nomor baris indeks dari tabel yang diklik oleh pengguna. evt.getPoint itu untuk menangkap titik klik dari mouse. String nama underscore buku sama dengan J-tabel 1 itu mengambil nilai kolom ke indeks pertama 1, yaitu string nama underscore buku sama dengan J-tabel 1 dot get value at baris, 1 dot toString. Itu untuk mengambil nilai kolom ke 1 indeks 1, yaitu nama underscore buku dari baris yang diklik, menampilkan data tersebut ke T nama di field input text. Lalu proses yang sama dilakukan untuk kolom lainnya, seperti nomor buku indeks 2 disimpan di variabel nomor underscore buku, ditampilkan ke komponen form T nomor. Pengarang buku indeks 3 disimpan variabel pengarang underscore buku, ditampilkan ke komponen form T pengarang. Begitu seterusnya sampai ke deskripsi buku indeks 11 disimpan di variabel deskripsi underscore buku dan ditampilkan komponen form T deskripsi. Private void bigread action performed. Ini untuk menangani penyimpanan data buku ke database ketika tombol create diklik. String nama buku sama dengan tname.getText. Ini fungsinya untuk mengambil data dari form string nama buku sama dengan tname.getText sampai ke string deskripsi sama dengan tdeskripsi.getText. Ini fungsinya untuk mengambil nilai dari semua komponen input JTextField dan JComboBox. Untuk if nama buku.isEmpty sampai return itu memastikan semua kolom wajib diisi. Jika ada kolom kosong atau combo belum dipilih, maka akan muncul peringatan dan proses dihentikan. Lanjut, in jumlah sama dengan integer.parseIn. Ini untuk mengubah nilai jumlah str dari string menjadi int. Akan memunculkan number format expression jika isinya bukan angka. String SQL sama dengan insert into stock underscore buku. Query SQL insert menggunakan tanda tanya agar aman dari SQL injection untuk mempersiapkan query SQL. String SQL sama dengan insert into stock underscore buku. Ini fungsinya untuk mempersiapkan query SQL. Kenapa query SQL insert menggunakan tanda tanya agar aman dari SQL injection. Connection count sama dengan koneksi config underscore purpose.config db. Prepared statement pst sama dengan count.prepare statement SQL. Itu untuk koneksi dan eksekusi. Membuka koneksi database menggunakan kelas config underscore purpose dan menyiapkan query dengan prepare statement. pst.setString 1, nama buku sampai pst.setString 11, deskripsi pst.execute update. Itu untuk
mengisi nilai Selanjutnya, datanya dari private query void dengan export action dengan data perform. dari form. Metode ini Itu dijalankan untuk saat mengisi tombol nilai-nilai tanda tanya dari query klik dengan lalu data mencetak dari data form. dari tabel JTabel dengan Execute format update sederhana untuk ke menjalankan printer perintah insert. dalam bentuk PDF. Printer job Job J sama option dengan pen printer dot job show dot message get dialog printer job. Itu untuk membuat pekerjaan Full, cetak baru. data buku Nama berhasil pekerjaan disimpan. dicetak sebagai Load data tabel stok buku. kosong. Itu untuk menampilkan notifikasi Job berhasil. set printer Refresh tabel printable untuk menampilkan data new terbaru. printable. Itu untuk Bersihkan menentukan form isi agar siap halaman yang untuk akan input dicetak melalui berikutnya. implementasi J option interface pen dot printable. show message dialog. Itu untuk menampilkan notifikasi berhasil berupa data buku berhasil disimpan. Load Public tabel in print, untuk refresh tabel untuk menampilkan data terbaru. back format, Kosong, in bersihkan pack form index. agar siap untuk input Metode berikutnya. ini dipanggil saat mencetak. Jika Di sini pack ada index catch lebih dari number 0, format maka halaman tidak expression tersedia karena ini dan hanya catch mencetak expression satu halaman. Itu untuk penanganan error. Jadi apabila ada kesalahan di number format expression, maka akan memunculkan pesan jumlah buku harus berupa angka. Dan apabila ada error di expression maka akan muncul pesan gagal menyimpan. Grafik 2D G2 sama dengan kesalahan number format expression itu biasanya karena kesalahan saat passing angka. G2.setRendering hint. Dan untuk kesalahan yang pengaturan umum lainnya cetak, misalnya seperti menggunakan error koneksi grafik database 2D agar lebih fleksibel, posisi teks digeser sesuai margin printer, dan rendering hints digunakan agar teks lebih halus. Font judul sama dengan new font sampai ke G2.drawstring title, center x, y. Itu digunakan untuk header atau judul, mengatur font dan menggambar judul cetakan, data stok buku di tengah atas halaman. Lanjut untuk string kurung siku header sama dengan petik no, petik nama, petik kategori sampai in kurung siku call width. Itu untuk header tabel, itu untuk menentukan judul kolom yang akan dicetak dan lebar masing-masing kolom. Baris header akan digambar satu persatu dengan posisi X. For in row sama dengan 0, for in call sama dengan 0, sampai G2.drawstring sampai Y plus sama dengan row height. Itu gunanya untuk mengulang atau loop semua baris dari tabel. Kolom yang dipilih secara manual sesuai indeks 1, nama buku, for in row sama dengan 0, for in call sama dengan 0, sampai ke switch call, case 0 sampai case 5, G2.drawstring sampai ke Y plus sama dengan row height. Untuk for-nya itu sebagai pengulangan, untuk kolom yang dipilih secara manual sesuai indeks. Untuk yang case 0 itu sebagai penomoran plus 1, indeks yang dipilih 1 sama dengan nama buku, 5 kategori, 7 jumlah, 9 tanggal masuk, 10 status arsip. Maka baris yang dicetak itu akan memunculkan indeks tertentu. Untuk if Y lebih dari pack format .get image, itu untuk cek overflow halaman. Jika sudah melebihi batas bawah halaman cetak, proses berhenti, tidak lanjut cetak di baris berikutnya.
string tgl sama dengan new java.text sampai g2.drawString itu fungsinya sebagai footer tanggal cetak untuk menampilkan informasi tanggal kapan dokumen dicetak. Lanjut, default tabel model sama dengan default tabel model jtabel1.getModel itu untuk isi tabel dari jtabel1, fungsinya untuk mengambil data tabel dari GUI. Private void bdelete action performed. Ini untuk menghapus data buku dari database berdasarkan nama buku yang yang terpilih di form. Metode ini akan berjalan saat pengguna mengklik tombol delete. Try string SQL sama dengan delete from stock underscore buku where nama underscore buku. Itu menyusun perintah SQL delete untuk menghapus data dari tabel stock underscore buku berdasarkan nama underscore buku. Untuk nilainya tnama.getText diambil dari form input. Java count sama dengan connection, purpose statement pst sama dengan count ps sampai ke pst.execute itu untuk membuka koneksi ke database dan menjalankan perintah delete. jOptionPan.showMessage dialog itu untuk memberikan notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Nanti akan muncul pesan data berhasil dihapus. jOptionPan.showMessage dialog itu untuk memberikan notifikasi bahwa data berhasil dihapus dan akan muncul pesan data berhasil dihapus. Sama saja. Catch headless expression sampai ke jOptionPan.showMessage itu menangkap dan menampilkan error jika ada masalah saat penghapusan. Jadi itu akan munculkan error apabila kita tuh menghapusnya gagal seperti itu. Load tabel kosong itu kayak tadi, load tabel itu memperbarui isi tabel setelah penghapusan dan kosong itu membersihkan form input. Catch SQL expression edge logger.getLogger itu untuk menangani error dari bagian luar blok try utama, misalnya saat memuat ulang data. Private in sum sampai return itu fungsi untuk penjumlahan kolom, digunakan untuk menjumlahkan total lebar kolom, misalnya saat menggambar garis bawah header. Boolean oke sama dengan job dot print dialog if oke job dot print itu fungsi untuk dialog print, menampilkan dialog print standar. Jika user klik oke maka proses print dijalankan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi update. Nah, fungsi update sendiri itu bertujuan untuk mengubah atau memperbarui data buku. Nah, di sini ada struktur try and catch. Nah, try ini
try catch digunakan untuk menangani error seperti error koneksi atau kesalahan SQL. Nah, jika proses gagal, pesan akan ditampilkan melalui jawab cell panel. Nah, untuk di dalam try ini adalah sebuah logika update. Nah, untuk catch inilah penanganan kesalahan saat update atau error yang terjadi. Kemudian terdapat load table. Nah, ini untuk memperbarui table. Nah, untuk kosong ini untuk mengosongkan input form. Oke, untuk fungsi query saat SQL update itu ada string SQL atau variabel SQL dengan tipe data string, yaitu dengan query update stok buku itu nama table yang kita buat sebelumnya. Nah, kita ini mengeset nama buku dengan nama atau field yang telah kita buat tadi pada gframe nama.getText. Nah, getText ini untuk mendapatkan teks. Kemudian untuk nomor buku sama, yaitu koma nomor buku plus nomor.getText plus pengarang buku sama dengan plus pengarang.getText dalam kurung plus penerbit buku plus penerbit.getText plus kategori buku plus cb1 ini dari combo box 1 .get selected item. Nah, untuk combo box sendiri itu kita menggunakan selected item .toString. Untuk tahun terbit sama dengan plus tahun.getText. Untuk jumlah buku plus jumlah getText. Untuk rak lokasi sama dengan lokasi.getText plus koma sama tanggal masuk plus tanggal.getText. Status arsip sama dengan plus cb2.getSelectedItem .toString. Nah, untuk selanjutnya ada deskripsi buku sama dengan plus description.getText. Nah, di sini ada where ini nama buku, berarti perkondisian di mana nama buku sama dengan nama.getText. Jadi ketika kita selected nama bukunya, maka yang terupdate itu adalah di mana nama bukunya adalah nama buku tersebut. Oke, untuk selanjutnya untuk menjalankan query ke database ada connection con sama dengan config purpose.config.db. Kemudian ada prepare statement pst sama dengan conf.prepare statement dalam kurung SQL. Kemudian ada ps. Nah, variable pst ini kita panggil, kemudian .execute, di mana kita dapat membuka koneksi ke database melalui class config purpose dan menjalankan query update menggunakan prepare statement. Nah, selanjutnya ada menampilkan notifikasi dengan JOption pane .show message dialog dalam kurung 0, data berhasil dirubah. Kemudian kita refresh menggunakan load table dan mengosongkan semua isian form dengan fungsi kosong. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bexit di mana button ini berfungsi untuk
Kita keluar dari aplikasi. Nah, di sini kita tulis dengan sistem S-nya besar .exit dalam kurung 0. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.